Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam pembahasan tentang bab zakat. Dan yang terakhir kita membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat sekaligus kadar masing-masing penerima zakat. Jadi setelah kita membahas para penerima yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah 60, jumlahnya 8 orang yang berhak menerimanya, dan kita juga sudah menjelaskan bahawa setiap yang disebut oleh Allah itu boleh menerima sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi seandainya fakir dianggap sangat membutuhkan, maka dia bisa mendapatkan lebih daripada yang lain. Kita juga sudah mengingatkan kembali bahawa amil berhak menerima zakat, tapi amil hanya diberikan sesuai dengan kadar kinerjanya. Hanya sesuai dengan kadar kinerjanya. Jadi bukan mendapatkan satu porsi penuh. Amil hanya mendapatkan sesuai dengan kelelahannya atau keringatnya, dan itu diukur berapa kira-kira yang layak dengan kinerja yang telah dikeluarkan. Jadi kita sudah ingatkan jangan sampai amil orang yang paling beruntung dalam zakat. Jadi jangan sampai begitu. Sedangkan tujuan zakat adalah memberikan kemaslahatan, kesejahteraan, menghilangkan derita dari orang-orang fakir, miskin dan seterusnya. Namun kejadian selama ini amil lah yang paling banyak mengambil keuntungan. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Apakah boleh hal tu'ta az-zakah li ghairi hazihi al-asnaf? Bolehkah memberikan zakat kepada selain 8 kelompok itu? Selain 8 kelompok yang telah Allah sebutkan, bolehkah diberikan zakat? Ittafaqa jamahir fuqaha al-mazahib, sepakat jumhur ulama mengatakan ala annahu la yajuzu sarfu az-zakah ila ghairi min man zakara Allah Ta'ala. Tidak boleh memberikan zakat kepada selain yang telah disebutkan oleh Allah SWT. Tak boleh.
Jadi 8 kelompok itu Allah telah sebutkan dengan tegas dengan memakai huruf innama sadaqan. Innama itu menjadi pembatas, artinya tak boleh memberikan zakat selain dari yang disebutkan oleh Allah saja. Oleh kerana itu, jumhur ulama mengatakan tidak boleh memberikan zakat min bina'il masajid, untuk membangun masjid. Jumhur ulama mengatakan tak boleh berikan zakat untuk membangun masjid. Wal jusur, juga tak boleh membangun jembatan. Wasiqayan, atau aliran air atau drainase. Wa islahut turuqat, juga tidak boleh berikan zakat untuk membangun jalan. Wa takfinul mauta, tidak boleh berikan zakat untuk urusan jenazah. Jadi hanjijuk zakat untuk mengurusi jenazah, membeli kain kafannya, hanjijuk paling zakat. Wa qada'ud dain, atau membayar hutang, kecuali diberikan kepada orang yang terlilit hutang. Dia zakat hanjit dah bayar hutang, dia yang boleh diberikan kepada orang yang terlilit hutang. Ataupun mengambil wang zakat at-tawassu'ah 'alal adhiyaf, untuk memuliakan tamu. Misal datang tamu ke kampung, lalu kita ambil wang zakat untuk memuliakan tamu, beli ini beli, tak boleh. Wa bina'ul aswar, tak boleh zakat itu dibuat untuk membangun pagar masjid, pagar apa, hanya cok pengen zakat. Wa i'dad wasail jihad, bahkan peralatan jihad pun tak boleh ambil dari wang zakat. Tidak boleh. Jadi oleh kerana itu jumhur ulama itu mengatakan satu-satunya jalan yang bisa diberikan zakat iaitu hanya 8 orang atau 8 kelompok yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini ada pandangan yang berbeda, iaitu sebahagian kecil ulama mengatakan bahawa boleh memberikan zakat dengan perluasan makna fi sabilillah. Jadi fi sabilillah itu semua kebaikan di jalan Allah itu boleh diberikan zakatnya. Makanya dari situlah perluasan makna diambil oleh sebahagian kecil ulama untuk menyatakan kebolehannya. Seperti memberikan zakat kepada guru mengaji, dengan alasan fi sabilillah, kepada santri atau murid-murid yang sedang mengaji. Itu semuanya karena perluasan makna. Tapi kalau ingin lebih berhati-hati, sebaiknya jangan. Walaupun tidak dilarang yang seperti tadi, untuk berikan ke guru, ke muridnya, orang mengaji macam-macam. Ada pandangan ulama yang mengatakan itu. Namun kalau kita menyandarkan ke pandangan jumhur ulama, sebaiknya berhati-hati dalam memberikan atau mendistribusikan zakat. Kenapa begitu? Karena zakat ini perkara wajib. Mendistribusikannya juga berhubungan dengan harta yang wajib. Jadi tidak boleh sembarangan mendistribusikan. Ada yang mengatakan je dah bayar hutang masjid, jadi masjid misal buat pembangunan, jadi boleh bayar hutang masjid karena masjid termasuk orang yang terlilit hutang. Mana ada masjid jadi orang? Jadi yang dibolehkan orang yang terlilit hutang, bukan masjid yang terlilit hutang.
oh tapi itu kan uang hutang panitia. Mana ada hutang panitia? Buktinya waktu berganti panitia, hutangnya menaik ke panitia lain. Itu menunjukkan bukan hutang pribadi panitia itu. Maka jangan berikan zakat dan jangan terima zakat untuk pembangunan masjid. Okey, baik, berikutnya. Man sa'ala zakat wa kana ghaira mustahiq. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana seandainya ada orang yang meminta zakat tapi dia tidak termasuk dalam 8 kelompok. Tidak termasuk dalam 8 kelompok yang disebut Allah, tapi dia minta zakat. Nah, di sini para ulama menjawab, kalau ada orang yang meminta zakat dan pemimpin atau pemerintah atau yang berwenang mengetahui bahwa dia bukan orang yang berhak, lam yajuz lahu sarfuz zakah ilaih, maka tidak boleh diberikan zakat untuknya. Tidak boleh. Proposal masuk ke Baitul Mal, dan Baitul Mal tahu ini proposal ini dari anak orang kaya yang mau ngambil S3. Jadi anak-anak orang kaya kirim proposal Baitul Mal. Itu tak boleh Baitul Mal mengeluarkan zakat kepada orang yang tak berhak. Kalau dikeluarkan, dia telah menzalimi orang yang berhak. Jadi dia memotong bahagian daripada orang yang berhak. Maka tidak boleh. Walaupun dia minta, tidak boleh kasih. Kalau betul-betul tahu bahawa orang ini tidak termasuk atau tidak berhak masuk dalam 8 kelompok. Tetapi wa in alima istihqaquhu, tapi kalau si pemerintah atau yang pemegang kuasa zakat mengetahui orang ini lupa didata, dia termasuk cuma tidak ada dalam data. Kadang kampung-kampung Pak kan. Di kampung-kampung itu kadang-kadang ada yang tersilap. Ada yang karena tidak terdata karena kekurangan ilmu amil. Jadi amil tidak bisa mendeteksi dengan baik mana miskin, mana fakir. Kita sudah pernah kasih tahu bahawa miskin itu bukan bermakna tidak ada wang dan tidak ada pekerjaan. Miskin itu ada uang, ada pekerjaan, tetapi tidak mencukupi. Maka golongan-golongan honorer gaji 2,5 juta atau 3 juta lah, tapi tanggungannya banyak, anaknya saja sudah 5, dia tidak cukup. Dan kita pun tahu 2,5 juta berapa nasib ke 5 anak dengan wang belanja, wang sekolah macam-macam, tak cukup. Ini masuk golongan miskin. Saya pernah dapatkan Bapak, ada janda ditinggal mati suaminya. Kebetulan waktu suaminya hidup, suaminya punya harta sehingga dia bangun rumahnya lumayan bagusnya. Setelah meninggal suaminya, yang tertinggal harta itulah rumah itu. Tapi janda ini sudah mulai kehilangan harta, sehingga dia membesarkan anak-anaknya dengan perjuangannya sendiri. Dia jualan kuih pagi, Pak. Dia jual kuih, kemudian dia ambil sore. Berapa nasib peng kuih ke sekolah anak-anak. Kuliah sudah 3 orang. Jadi tetap tidak dikasih zakat. Kenapa? Karena panitia zakat melihat rumahnya. Rumah raya kan, mana je rumah yang dilihat. Makanya amil itu disyaratkan orang yang faham fikih zakat. Padahal dia miskin. Belum tentu orang yang punya rumah besar dia punya harta. Belum tentu. Bisa jadi rumah besar itu peninggalan, atau pernah kita punya harta, roh dah pegang rumah raya, duduk teka hanali buat dan tak ada lagi kerja, tinggallah kita di rumah besar itu.
Gara-gara rumah besar itu zakat tak dapat, lalu biaya beasiswa di kuliah tak dapat, karena waktu disuruh foto, difoto rumah besar tu, padahal orang dalamnya miskin-miskin. Makanya banyak orang kadang-kadang Pak yang kaya pun nak mau foto rumah besar, difotonya kandang bebek di belakangnya. Waktu disuruh foto ampere di TPA diambilnya di Balai Beran. Jadi penipuan-penipuan seperti itu dapatlah beasiswa. Itu beasiswanya beasiswa haram. Beasiswanya haram kalau orang kaya mengelabui panitia dengan melakukan manipulasi terhadap data. Tapi ada orang miskin tinggal di rumah besar. Rumah besar kan tak bisa makan. Kecuali rumah itu besar bisa kita makan sikit-sikit kita makan rumahnya. Yang mana nak tinggal di dalamnya. Penghana, sapuhana itu masuk kategori miskin. Jadi intinya miskin tu kalau tidak cukup kehidupan primernya, kebutuhannya tidak cukup sesuai dengan penghasilannya, itu masuk dengan miskin. Walaupun gaji lah juta, apa juta, lihat berapa tanggungannya. Jadi ini sehingga dia kadang-kadang tidak terdata dengan baik. Dia datang ke Pak Kecil, dia datang ke panitia, dia katakan, "Long kasihan dong, pakan dah menunjuk zakat. Kenapa saya tidak pernah kasih dapat zakat?" Nah itu banyak saya dapatkan kasus ini Pak di kampung-kampung. Ini karena kebodohan amil dalam menentukan kemiskinan. Sehingga begitu dia komplain, kita harus mencari data lagi. Kalau dia berhak, tidak boleh ditolak. Kalau memang setelah kita temukan data dia berhak, itu tidak boleh ditolak, tidak boleh. Dosa amil kalau menolak orang miskin yang meminta haknya gara-gara tidak terdata dengan baik, dosa. Sebagaimana dosanya amil memberikan sesuatu kepada orang yang tak berhak. Jadi karena punya hubungan saudara dikasihnya, padahal lumayan kaya, itu juga dosa. Sama dengan dosa menahan sesuatu kepada yang berhak. Jadi boleh memberikan zakat kepada yang meminta kalau itu betul-betul haknya, walaupun tidak terdata. Jadi jangan main Hana Nandro, tidak ada nama bapa, tidak ada dalam list ini, tidak ada. Hai, bukan masalah tidak ada, datanya betul tidak. Jadi kalau memang berhak, udah kasih, tambahkan datanya. Begitu. Baik. Berikutnya yaitu syurutul mustahiqin atau awsafihin, yaitu syarat-syarat orang-orang yang berhak menerima zakat, atau judul ini lebih tepat kita buat menjadi orang-orang yang dilarang menerima zakat. Jadi kita akan bahas siapa saja orang-orang yang dilarang menerima zakat. Yang pertama yaitu orang kaya. Orang kaya dilarang terima zakat. Kenapa? Karena syarat penerima zakat ayyakuna faqiran. Dia wajib orang yang masuk kategori fakir. Orang kaya yang tahu dirinya kaya di atas kehidupan rata-rata dan dia sanggup memenuhi kehidupannya, sebulan itu cukup. Kalau orang miskin tak cukup, butuh 100, dia 70 yang dia mampu. Yang disebut orang kaya yaitu kategori di atas miskin, bukan kaya raya Pak. Kaya itu uang masuk mencukupi kehidupannya walaupun tak lebih, itu sudah kaya. Jadi orang hari ini mengira kaya itu ada mobil, kemudian ada motor 2, kemudian isteri pakai emas di tangan, mainan anak-anak lengkap di rumah, lalu kemudian ada lampu kristal di rumah, meja Jepara. Jadi itu kategori kaya yang dianggap oleh orang awam. Itu kaya raya namanya itu Pak. Jadi yang kaya itu mana? Kaya adalah kategori di atas level miskin. Dia punya harta dan itu cukup
walaupun tak lebih, tapi itu cukup, itu kekayaannya. Ya. Dia punya gaji 3 juta, tapi tanggungannya cuma anak 1 orang, isteri 1, itu sudah kaya. Pengeluaran untuk keluarga cuma butuh 2 juta, selebihnya untuk uang rokok, menyem rokok, atau untuk duduk kedai kopi. Jadi cukup, tiap-tiap itu kaya. Jadi tak mesti gaji 20 juta, 15 juta, tak mesti, itu kaya. Jadi kategori orang kaya ini, itu orang-orang yang diharamkan menerima zakat. Haram menerima zakat. Dan jangan meminta dan jangan menerima. Minta jangan, ketika dihantarkan zakat pun jangan terima. Ya. Ini perlu kebesaran hati, kebesaran jiwa. Karena orang kaya mental orang miskin. Kita pura ke kaya, tapi tetap merasa miskin. Pak di mana ada pembagian baik zakat, pembagian beras, macam-macam, tetap musunuh-sunuh bakbunya. Jadi tidak ada jiwa seorang yang dituntun oleh Nabi bahawa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi merasa kaya itu bagus. Ya, bagus merasa kaya. Jadi kita ini tahu diri bahawa Allah beri nikmat sehingga tangan kita yang di atas. Jadi jangan sudah kaya tapi tangan di bawah. Orang kaya tapi melakir tapi. Kalau orang kaya masuk surga dengan memberi, orang miskin masuk surga dengan bersabar. Jadi orang kaya ni jangan sampai memiskinkan diri. Nah, orang kaya haram terima zakat kecuali orang kaya yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu siapa yang dibolehkan menerima zakat dari kalangan orang kaya. Saya ingatkan kembali, sudah pernah saya baca berdasarkan hadis Nabi, la tahillus sadaqah li ghaniyin, tak boleh zakat diterima oleh orang kaya illa li khamsah, kecuali 5 orang kaya. Ya, jadi orang kaya yang boleh terima zakat iaitu 5 orang kaya. Yang pertama amil, orang kaya yang masuk golongan amil. Jadi dia karena alim, karena pintar, walaupun kaya dijadikan amil. Amil yang kaya ini tetap boleh terima zakat dari jalur amilnya, dari jalur amilnya walaupun kaya. Memang sebaiknya orang amil itu sebaiknya orang kaya, Pak. Ya, jadi hana tidak terlalu dibedah jumusnya, apa bahasa Indonesianya? Hana bedah jumus maksudnya kiban yang bukan. Kalau amil orang miskin, Pak, merebut-rebut supaya paling banyak dapat, Pak. Tapi kalau amilnya orang kaya, dia tidak terlalu bergairah, jok kurang kasih. Karena kan hak amil itu kan sesuai kinerja tadi kita sebutkan. Tapi karena dia miskin, kadang-kadang tetap dia ambil yang bukan haknya. Tapi kalau amil itu orang kaya, itu tenang hati, Pak. Jadi dia ambil cuma hak amilnya saja sesuai dengan kerjanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang kaya yang pertama yang boleh terima zakat kalau dia masuk kategori amil. Yang kedua, seorang budak yang berusaha membebaskan dirinya. Artinya dia kaya, ada rezekinya, dan dia sedang berusaha membebaskan dirinya. Jadi ini posisi dia sebagai budak membuat dia tetap boleh menerima zakat walaupun kaya, karena budak termasuk 8 kelompok wafir riqab. Kemudian yang ketiga, au ghazin fi sabilillah, yaitu orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Jadi orang kaya yang sedang berjihad fi sabilillah boleh terima zakat walaupun kaya. Seperti dulu para sahabat semua berjuang, walaupun dia sudah memberi tetap dia berjuang.
Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu tetap berjuang. Waktu pembagian zakat mereka tetap berhak menerimanya walaupun kaya. Au li gharim, atau orang kaya yang terlilit hutang. Maksudnya kayak mana orang kaya terlilit hutang? Ingat kembali Pak, waktu kita bahas masalah siapa yang dimaksud dengan gharimin, orang terlilit hutang, itu tidak mesti orang miskin yang terlilit hutang. Orang kaya yang menyelesaikan urusan di kampungnya, ya, orang kaya yang menyelesaikan urusan di kampungnya, terjadi pertikaian, ya, keributan di kampung, sehingga orang kaya ini mengeluarkan hartanya, ya, geblo lemo, buat perdamaian, habislah hartanya di saat itu. Ini orang ini walaupun statusnya kaya tetap boleh terima zakat karena terlilit hutang demi kemaslahatan masyarakat. Atau tidak mesti pertikaian antara suku, sedang terjadi bencana di kampung itu, lalu orang kaya inilah yang berusaha habis-habisan untuk menanggulangi bencana itu. Dia yang kasih makan kepada penduduk kampungnya sampai terlilit hutang. Nah, ini boleh terima zakat, boleh terima zakat. Dan amalan yang paling baik itu ya model-model begitu Pak, menghabiskan harta diri sendiri demi kepentingan orang lain. Tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah kecuali amalan seperti ini. Jadi melepaskan kesusahan orang itu sudah termasuk paling hebat amal, paling dicintai Allah. Uthman bin Affan begitu dikabarkan bahawa tidak ada air penduduk Madinah, langsung Uthman bin Affan, jadi dibilang sama Nabi, siapa satu-satunya sumur yang tertinggal yang masih ada air, sumur milik Yahudi, di sumur yang namanya, siapa yang ingat nama sumur itu Pak? Ada nama sumurnya Pak, entah Rawah, entah Ma'unah, lupa saya. Jadi itu cuma yang tinggal air. Jadi sedang musim kering. Kata Rasulullah, siapa yang membeli sumur itu, maka kujamin surga. Langsung Uthman bin Affan membeli sumur. Dan itu pun tidak dijual pertamanya, karena Yahudi merasa bahwa ini rugilah kalau dijual, karena dia bisa sewakan, dia bisa ambil upah, dia bisa ambil bayaran dari orang yang ambil air sumur itu. Akhirnya tidak dijual. Uthman mengatakan, kalau begitu ya saya sewa saja, sehari untukmu, sehari untuk saya. Yahudi itu pikir, oh boleh juga, aman tu. Jadi sehari dibayar oleh Uthman dan sehari lagi milik Yahudi, disewa. Rupanya penduduk Madinah setelah mengetahui itu hanya mengambil air di hari milik Uthman, karena Uthman memfreekan, menggratiskan. Jadi hari di milik Uthman datang orang ramai-ramai ambil air, disimpannya untuk besok. Begitu hari Yahudi tidak ada yang ambil air satu pun. Akhirnya memumang di Yahudinya, tidak ada uang masuk selain daripada sewanya Uthman bin Affan. Begitulah petunjuk Allah menolong. Akhirnya Yahudi ini merasa, oh tidak mungkin ini. Akhirnya dijual, semuanya dijual pun dengan harga berkali lipat. Tapi Uthman beli demi kemaslahatan orang banyak. Makanya jariah paling hebat itu ketika berjuang untuk kemaslahatan orang banyak. Ini kadang-kadang kita lubang bak jalan mentang hanya saw sampai, Pak. Padahal itu dilewati oleh banyak orang, Padahal tinggal beli semen saja. Semen sekarang Pak, semen Andalas itu 60, so apa pula semen 65 atau 64, yang Sabah semen Andalas. Beli pasir Sabah karung 5,000, beli pasir 2 karung, habis peng 80,000, bayar ke urang tampai sekitar 50,000. Dapat pahala sampai mati, dapat pahala, tapi tidak ada yang tampai. Bahkan kadang-kadang orang kaya pun tidak peduli di sampingnya ada lubang jalan, padahal itu amalan dia. Jadi inilah iman, perasaan ingin masuk surga itu membuat orang berlomba-lomba. Nah, jadi orang kaya yang seperti ini boleh terima zakat. Atau satu lagi, orang kaya yang boleh terima zakat adalah orang kaya
yang telah memberikan zakat kepada si miskin, lalu si miskin itu mengembalikan zakat itu berupa hadiah kepada orang yang memberinya. Misal saya muzaki, orang beri zakat, saya kasih ke si miskin, ni ada nyompat nak zakat long 500 ribu misal. Rupanya si miskin itu dia ingin balas kebaikan orang itu, dia ambilnya 100 ribu dari uang zakat yang kita beri untuk dia, dihadiahkannya lagi untuk kita. Paknya 100 ribu ke bapak, hadiah kamu ada pujuk apa ke ni, macam-macam kan dia buat kerana rasa kebaikan ingin dibalas, ingin membalas kebaikan, dia kasih, padahal itu uang zakat yang kita kasih untuk dia. Nah, itu boleh kerana berganti status menjadi hadiah. Hanya 5 orang kaya ini yang boleh terima zakat, selain itu tak boleh terima zakat. Maka jangan meron-ron terima zakat fitrah. Kalau tahu diri kaya, jangan berlomba-lomba menerima zakat fitrah. Ditolak Bapak Ibu. Kalau ada yang mengantarkan zakat ke rumah, ditolak. Kalau kita merasa diri, jangan saya tidak berhak. Itulah jiwa kaya yang sebenarnya. Ini begitu diantar zakat, punya zakat fitrah, ditak kau nintan, sikit kali kau diantarnya, komplain lagi Pak. Jadi jangan terima Bapak Ibu. Kalau kita tahu diri kita cukup, kita aman, apalagi modal-modal kita misal gaji 35 juta, 50 juta, yang baik dah terima zakat, yang gaji terima zakat, terima, yang haram itu harta haram bagi dia. Tidak bagi orang lain, tapi harta haram bagi dia. Baik, itu orang pertama yang terlarang menerima zakat. Nah, bagaimana seandainya orang yang menjadi panitia zakat salah beri, dikiranya ini orang miskin, rupanya sebenarnya kaya. Jadi kan ada orang kaya ya penampilannya penampilan miskin Pak. Maksudnya orangnya sederhana, pakai baju yang koyak-koyak, tapi sebenarnya Masya Allah, dia kaya Pak, tapi pakaiannya sederhana Pak. Nah urung-urung lagi kan, kemana-mana dengan sepeda, ya. Dulu semua itu Pak, ada orang penampilannya betul-betul kita pikir orang miskin, padahal alehna lepluh boh pintu toko entah yang disewakan, yang di pasar Impres, yang di mana-mana, tapi orang-orang banyak naik sepeda dia Pak, naik sepeda datang ke masjid solat, kita pikir orang miskin, padahal kaya raya Pak, kaya raya. Ini kita kadang-kadang salah mendeteksi. Di kampung nampaknya dia miskin, kita nak tahu ternyata dia ada kebun sawit di kampung halamannya yang dia nak pernah kasih tahu, mungkin dia nak mau dikasih tahu itu. Nah, lalu kita berikan zakat kepadanya, ternyata berikutnya ketahuan bahawa dia tidak termasuk golongan yang berhak terima zakat. Ini yang begini ya. Wa yajibu radduha minhu, wajib ditarik kembali. Kalau sudah salah kasih, itu amil, itu harus tarik kembali, ya. Dan ini juga diperkuat oleh pandangan mazhab Syafi'i, Maliki, dan menurut mazhab Hambali. Kenapa harus tarik kembali? Karena harta yang wajib itu tidak boleh dikasih kepada yang tidak berhak, ya. Jadi oleh karena itu, kalau terjadi kesalahan, wajib tarik, nyandingkan wajib tarik. Jadi kalau begitu tertangkap bahawa tidak boleh sama sekali orang kaya menerima zakat, kecuali yang 5 orang kaya tadi. Bukti tidak boleh sama sekali, sehingga para ulama, jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa menyo salah juk, dah depa melikut bahawa agaknya kaya, tarik balik, minta balik beras itu. Tak boleh kasih. Makanya kadang-kadang orang kaya sebelum ditarik balik, jangan terimalah dari awal.
Ini nanti waktu tarik balik pun bukan pekerjaan mudah dengan model orang di akhir zaman, Pak. Nak mahu dia kasih lagi tu. Itu kita tanya, kamu kena tarik balik, katalah menjuk. Kami mau tarik balik ni, artinya, oh hanali kalau long nyo peng minyak ke Pajero nyo. Peng minyak beras dia sudah beli ke peng minyak Pajero kata Pak. Kan kurang ajar, Pak. Makanya jangan sampai terjadi kesilapan, kesalahan. Karena bagi-bagi zakat itu, Pak, itu bagi-bagi harta wajib, bukan bagi-bagi sedekah. Sedekah tak apa-apa. Sedekah mau dapat orang kaya, mau kaya raya, ya, itu tidak ada masalah. Bolehkah berzakat? Bolehkah memberi sedekah kepada orang-orang yang kaya? Boleh. Untuk menyindir hatinya bahawa dia yang sebenarnya berhak memberi sedekah, tapi dia terima sedekah. Kan kalau selain harta zakat, Pak, itu tidak dihitung detil begitu. Di masa Rasulullah dalam hadis Muaz bin Jabal kan sudah pernah kita dengarkan bahawa seseorang memberi sedekah selalu salah target. Ya. Jadi dia mau kasih sedekah di dalam kegelapan, artinya dia tunggu orang, dia tak mahu diketahui siapa pemberinya. Dia kasih sedekah malam pertama, ternyata besok kampung ribut, heboh di kampung, viral, ternyata sedekah itu diterima oleh pencuri. Pencuri tengah wet-wet malam kan merempak sedekah. Itu hadis, Pak. Ketahuan besoknya ketika orang kampung mengatakan pencuri nak terima sedekah, berkelandan sojok sedekah ke pencuri. Berdiri lagi orang ini, Pak, malam kedua. Malam kedua dia berikan zakat. Ternyata yang terima pelacur. Ya, pelacur terima. Mungkin pelacur kan pulang malam, pulang pagi. Bencong pulang kapan, Pak? Pulang pagi misalnya. Wait pelacur tu, kamu rempak sedekah. Katalah loh, besok kampung heboh lagi, pelacur dapat sedekah. Ketahuan lagi sama orang ini, berdiri lagi dia malam ketiga. Malam ketiga dia berdiri lagi dalam kegelapan, dikasih lagi sedekah. Rupanya yang dapat malam ketiga itu orang kaya. Akhirnya dia laporlah ke Nabi. Ini hadis Muaz bin Jabal, lapor ke Nabi. Dia ingin bertanya, apakah aku dapat pahala? Karena sedekahku diterima oleh orang yang tak ditargetkan, salah target selalu. Nabi mengatakan, sedekahmu ke pencuri menyadarkan dia bahawa harta tak mesti dengan cara mencuri untuk didapatkan. Sedekahmu ke orang pelacur, ke pelacur menyadarkan dia bahawa bukan dengan melacur dia bisa dapat harta dari Allah. Sedekahmu kepada orang kaya menyindir hatinya agar dia pun ikut bersedekah. Tidak dicaci, tidak dikurangkan oleh Nabi pahala sedikit pun. Makanya sedekah tu kalau salah-salah nak mampu. Anak enggak perlu kita menyesalinya, katalah kujuk sedekah. Harus kujuk kurang kaya pun nak mampu. Itu tak apa-apa. Yang tak boleh zakat. Ya. Tak boleh zakat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mengingatkan para panitia jangan main-main ketika mendistribusikan zakat. Data dengan baik siapa yang berhak di antara 8. Yang tak berhak jangan kasih walaupun dikomplain. Ini selama ini Pak mandum juk, tabu kampung jujuk mandum. Jadi saya tanya ke beberapa amil, Pak, kenapa satu kampung dikasih semua zakat fitrah tu? Apa jawabannya? Baik anak mangat Ustaz. Karun tu. Berarti zakat fitrah telah diberikan kepada orang yang tidak berhak. Satu kampung dikasih, Pak. Di kampung itu dari 100 kakak ada 20 kakak orang kaya, di orang kaya pian dong ge abet. Ya, orang kaya tidak mengaji, akhirnya dia terima semuanya. Jadi tidak boleh zakat itu karena tidak enak, supaya tidak ribut. Tidak boleh. Karena tujuan zakat adalah diambil dari orang kaya, bukan kembali ke orang kaya. Diambil dari orang kaya, diserahkan kepada fakir miskin. Terutama kalau zakat fitrah, Pak. Zakat fitrah itu lebih utamanya fakir miskin. Lebih utama membahagiakan fakir miskin karena berhubungan dengan kebahagiaan di hari raya. Oh, setelah dia terima ternyata dia juga ada beras lain, dia butuh beli daging untuk anaknya, dia jual, terserah. Yang penting dia sudah terima menjadi hak milik, dia mau jual terserah.
Yang tak boleh amil, menjual harta zakat, itu tak boleh. Nah, jadi ini orang yang disebut dengan orang yang dilarang menerima zakat, yaitu orang kaya. Kemudian yang kedua dan terakhir untuk hari ini, orang kedua yang dilarang menerima zakat yaitu ayyakuna kafiran. Tak boleh terima zakat orang kafir. Kenapa? Karena syaratnya harus orang Islam. Tapi walaupun begitu Pak, waktu kita bicara masalah mu'allaf, salah satu kelompok yang boleh terima adalah mu'allaf. Nah, ada pandangan dari mazhab Syafi'i dan Malik, dari kalangan ulama Syafi'i ada pandangan bahawa dibolehkan memberi zakat kepada orang kafir yang hampir-hampir masuk Islam. Ini sudah sikit lagi nih Pak, kabak garih dia sudah tertarik dengan Islam, lalu kita bantu dengan zakat agar dia masuk Islam, dengan dalil bahawa Nabi dulu pernah memberi kepada beberapa pembesar kafir agar dia masuk Islam dan mengajak suku-sukunya masuk Islam. Banyak diberikan oleh Nabi Pak, ada 100 ekor unta, macam-macam. Namun kemudian jumhur ulama menjawab, itu dulu di masa Nabi, karena orang Islam masih sedikit, jadi perlu bermurah hati supaya tidak dizalimi oleh orang-orang kafir ketika masih sedikit, minoritas. Nah, sekarang orang Islam itu sudah banyak, maka tidak boleh lagi memberikan kepada orang kafir. Ini pendapat ini yang lebih cocok. Oleh karena itu zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, tak boleh. Orang kafir itu Bapak Ibu, Allah saja itu suruh untuk direndahkan. Orang kafir itu disuruh oleh Allah, disuruh rendahkan. Rendahkan dalam arti kata bukan merendahkan fisiknya, tapi merendahkan akidahnya. Itu Allah yang suruh. Buktinya Allah mengatakan disuruh kutip zakat, disuruh kutip pajak dari orang kafir atau daribah. Kutip, kata Allah, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Kutip jizyah, kutip pajak dari orang kafir. Untuk apa? Wa hum saghirun, supaya mereka terasa rendah. Saghir itu kecil, supaya terasa hina. Sama orang Islam tak boleh kutip selain daripada zakat. Nah, di masa Nabi. Kemudian sekarang berkembang pajak. Ini pajak negara. Pajak negara tergantung kebijakan negara. Kalau dalam hukum Islam juga tidak wajib. Jadi bapak mau lari dari pajak, silakan saja. Yang punya perusahaan, punya ini, punya mau lari dari pajak, tidak dosa dari sisi agama. Cuma siap-siap dikejar sama polisi, dikejar sama jaksa, dikejar-kejar, Pak, itu aja. Dari sisi agama hana dosa. Nah, yang wajib bagi kita secara hukum Allah zakat. Pajak tak boleh dikutip dari orang Islam. Itu di masa Nabi. Yang wajib dikutip dari siapa? Orang kafir yang tinggal di negara Islam. Kutip, kata Allah. Tujuan kutip apa? Bukan Nabi Muhammad buluh kepeng. Jadi bukan Nabi Muhammad itu tak perlu wang. Beliau itu tak perlu harta. Karena waktu beliau ingin diangkat menjadi Nabi pun, beliau ditawarkan oleh malaikat yang turun bersama Jibril dalam hadis yang sahih. Jadi ditanya sama Nabi Muhammad, ini engkau sudah jadi Nabi, engkau memilih hidup Nabi sebagai raja sekaligus raja atau Nabi sekaligus hamba? Jadi ditawarkan kepada Nabi Muhammad, mau jadi seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Daud, itu sekaligus raja, atau mau Nabi tapi sekaligus hamba, maksudnya miskin, hartanya tidak banyak. Nabi akhirnya memilih menjadi Nabi sekaligus hamba. Kalau Nabi sempat menjawab sekaligus raja, Nabi kita itu Pak, tidak ada lawan kekayaannya. Tapi walaupun begitu, Nabi bukan miskin, tapi memiskinkan keadaan diri supaya jadi contoh bagi umat. Nabi tidak miskin Pak. Dia waktu lamar Khadijah itu sampai 1 M maharnya.
lamar Khadijah. Bapak waktu lamar Khadijah bapak berapa? 15 manyam, 20 manyam, 25 manyam. Berani kasih 1M? Tak berani. Nabi 1M tertuh boh unta gejuk Khadijah. Padahal waktu itu beliau masih pegawainya Khadijah, tapi ada harta. Allah mudah. Kalau Nabi Muhammad bilang gunung jadi emas, jadi gunung. Jadi diambil pajak dari orang kafir, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh kekayaan anda. Tujuannya kata Allah, wahum saghirun, hinakan mereka, kecilkan mereka. Jadi supaya mereka itu merasa bahwa dia berada di bawah Islam, agamanya itu bukan agama yang direstui oleh Allah. Datang kita hari ini Pak, kita undang paus, kita cium kepalanya, lalu kita kasih makanan terbaik, kita bawa lagi ke pesawat, dikawal habis-habisan, beradab pengobot. Jadi menteri agama lagi sekarang. Luar biasa fitnah dunia ini. Haram hukumnya membesarkan orang kafir, haram. Kita sudah tahu mereka ni penduduk neraka. Ini jelas-jelas saya bilang Pak, mereka itu dipastikan penduduk neraka. Yang kasih tahu Allah, innal ladzina kafaru walladzina kafaru. Kalau sudah bicara kafir, Allah tidak pernah bilang mereka akan berada atau dipertimbangkan antara surga, tidak ada. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan antara surga dan neraka. Kalau sudah bicara kafir, tetap kata Allah, azabu jahannam. Mereka tetap dapat azab jahannam. Kenapa? Mereka tak pernah mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, oleh karena itu dengan orang kafir itu disuruh rendah-rendahkan. Salah satunya dengan cara mengutip pajak. Tapi ini sekarang tidak berlaku lagi. Bukan tidak berlaku hukum Allah, tidak dijalankan hukum Allah ini. Sehingga sekarang malah terkesan orang kafir lah yang kemudian merendah-rendahkan Islam. Itu yang terbangun hari ini. Indonesia saja kan dikuasai oleh 9 negara, dan notabene-nya semua kafir. Jadi tidak boleh kasih zakat kepada orang kafir. Kalau kasih hadiah boleh tak? Boleh. Bapak punya tetangga Cina, nak mesti Cina Penayung, Cina Luk Semawi. Bapak punya tetangga Cina, atau bapak dulu sekolahnya di SMA di Medan, kebetulan ada kawan-kawan juga Cina. Lalu kemudian kita datang kasih hadiah atau menerima hadiah, bolehkah? Boleh. Kalau hadiah boleh. Menerima hadiah boleh, memberikan hadiah boleh, selama tidak berhubungan dengan akidah. Tapi mengucapkan selamat Natal, ni hampir ni, mengucapkan selamat Natal, memberi hadiah Natal itu haram karena berhubungan dengan akidahnya. Itu haram. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini orang kedua yang dilarang menerima zakat, yaitu orang kafir.